Sultan Aditya. Sultan Aditya Pratama Mazhuri. Sak dremong nglampahi ditayang Gusti. Nah itu. Tetap semangat mesti kita guna. Enggak berguna kita tetap semangat. Nah, ya. Kita tahu ditolak tetap mencintai. Kan asik banget tuh, Mas. Menemukan kenikmatan pada saat mencintai tapi kita tidak cinta itu enak. Disakiti tapi kita mencintai itu enak. Temukan kenikmatan itu. Oke Mas Adit, kenapa pengen sekolah tinggi-tinggi? Kenapa pengen sekolah tinggi-tinggi? Tinggi-tinggi Ya, jadi ceritanya saya kan dulu dari TK sampai SMA itu kan sekolahnya di SLB. Nah, kalau di SLB itu beda dengan sekolahan reguler. Bedanya kenapa? Di sana itu muridnya sedikit. Jadi setiap hari kan saya ketemu ya itu aja. Paling murid baru itu setiap tahun ada 2-3 itu udah banyak gitu. 2-3 orang loh, bukan bukan 23. 2 sampai 3 orang itu sudah banyak di sana. Nah, akhirnya seiring berkembangnya teknologi kan saya mulai mengenal alat komunikasi kayak HP kayak gitu. Nah, kenalan juga sama teman-teman yang di luar sana. Mereka cerita bahwa difabel sekarang sudah terbuka untuk kuliah dan sebagainya. Akhirnya tertarik juga saya. Berarti nanti kalau kuliah bisa punya teman banyak ya, bisa punya pengalaman banyak. Nah, disitulah saya pengen dan coba ngomong ke orang tua. Gitu, akhirnya sampai sekarang ya bisa alhamdulillah kuliah di IAIN jurusan apa? Komunikasi Penyiaran Islam. Apa harapannya masuk ke jurusan KPI ini? Ketemu Pak Rian. Oh, harapannya oke. Tercapai ya berarti cita-citamu ya. Harapannya ya pengen mengembangkan skill. Kan saya dari dulu tuh tertarik sama dunia public speaking, tertarik sama ya perkomunikasian kayak gitulah. Dari dulu suka bertemu dengan banyak orang. Nah, dan orang-orang baru suka ya. Suka. Nggak minder kalau ketemu orang-orang baru? Jujur awalnya minder. Dan saya berusaha menutupi itu. Awalnya minder banget, Pak. Ya kaget lah, namanya dulunya sekolahan sepi ya kan. Ketemunya sama saya tuh satu kelas aja satu orang sendiri loh. Satu kelas ya? Iya, kayak private gitu. Terus tiba-tiba masuk di IAIN dengan satu kelas itu saya pertama masuk itu ya 40, kadang 35. Itu kan kaget, Pak. Kok rame ya? Dan saya duduk di depan sendiri gitu loh. Begitu ya. Sempat minder akhirnya untuk mengatasi hal itu? Untuk mengatasi hal itu ya akhirnya saya mencoba untuk bersikap biasa. Orang ini semua juga manusia, makanya juga nasi kan ya. Dan itu bisa. Jadi ya udah semuanya sikapnya sama saya juga baik-baik semua ya. Akhirnya itu yang membuat saya rileks dengan mereka. Oke, menikmati banyak perjalanan sampai ke kuliah ini. Yes. Ya, oke. Tadi saat baca Quran saya mengintip, Mas. Ngopi dulu. Terima kasih. Ini gambarnya itu kok saya nggak tahu apakah Mas Adit sengaja memilih gambar yang seromantis ini gitu ya. Gambar yang seromantis. Gambar apa tuh, Pak? Ini gambar seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersanding. Waduh. Apa arti cinta menurut Mas Adit? Wah. Karena biasanya apakah banyak teman-teman istimewa seperti Mas Adit itu takut jatuh cinta juga? Pernah merasakan itu? Takut jatuh cinta, takut dekat dengan seorang berbeda lawan jenis gitu? Pernah saya jujur kalau sama cewek minder, Pak. Minder ya? Minder. Karena saya sama teman-teman biasa aja kadang ada rasa minder gitu kan. Apalagi mau mendekati cewek gitu tuh. Dari awal saya tahu adanya cewek dan cowok itu mau deket sama mereka itu rasanya minder, Pak. Dan itu dialami oleh banyak teman-teman yang istimewa seperti Mas Adit? Ya, kalau yang lainnya saya nggak tahu, cuman teman-teman yang saya kenal itu kebanyakan seperti itu. Mereka mau mengungkapkan, terutama yang cowok-cowok loh ya, mau mengungkapkan isi hati itu rasanya takut minder ya, takut dan minder. Oke, kalau Mas Adit? Ya sama minder juga. Iya. Sampai sekarang masih minder atau sudah punya keberanian untuk sampai sekarang ya ada rasa minder, cuman ya tetap daripada nanti ditahan-tahan akhirnya diungkapkan juga gitu. Kebelet pipis diempet loro ya. Begitu juga jatuh cinta. Betul. Oh gitu ya. Sampai akhirnya berani untuk mengungkapkan, berani untuk mencoba menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Untuk salah seorang. Someone in somewhere gitu ya. Someone in somewhere. Oke, Mas Adit. Jadi Mas Adit itu sejak lahir ya? Kalau sejak lahir enggak, Pak. Apa? Jadi saya sejak lahir itu sebenarnya bisa melihat, cuman umur 6 bulan itu jatuh dari ketinggian, dari tempat tidur yang tinggi. Oh gitu, dari tempat tidur tingkat gitu atau gimana? Enggak, tempat tidurnya tinggi,
umur saya 6 bulan dan Uh-huh. jatuhnya kepala dulu, bagian Oh, gitu. belakang. Bagian belakang. Kalau berbicara soal mata kan sebenarnya mata saya tuh nggak kelihatan kalau bermasalah kan. Memang dokter sekalipun juga mengatakan hal yang sama. Ini matanya tuh nggak apa-apa. Cuman yang kena memang sarafnya. Sarafnya. Saraf otak yang menuju ke mata itu putus. Ya, nggak bisa terus. Jadi Berarti- putus. Berarti pada saat jatuh itu kemudian langsung, meskipun Mas Adi itu belum bisa merasakan ya. Belum bisa umur 6 bulan. Tapi kalau cerita dari Ibu terus kemudian atau setelah diperiksakan gitu langsung Waktu saya bisa kayak merangkak gitu. Sebenarnya nggak merangkak sih, kayak gangsut ngesot gitu. langsung, iya. Ya, gitu. Itu kalau lihat matahari pagi di bayangan jendela itu kaca, itu katanya dikejar. Kamu? Saya kejar. Oh, kamu bayangannya. Iya. ngejar matahari itu. Iya. Terus kacanya saya pukul-pukul Pukul-pukul. gitu. Itu setelah jatuh itu ya. Iya. Terus setelah bisa jalan, Heeh. tiba-tiba nabrak-nabrak di liling apa ya? Di Tak lela capek Bukan. Gus gitu. Jadi ada orang main Oh gitu. Hai adik gitu ya. kayak Oh. gitu saya nggak Kamu respon. Nggak respon dari mata itu. Iya. Kan katanya kalau orang lihat itu kan kalau digini-gini kan Iya, respon. ketawa atau apa ada respon Iya. mata kira gitu. Saya nggak Mas Adi ada enggak? respon. Terus kemudian diperiksakan secara intens. Ya, Ternyata memang ada itu tadi ya. ternyata memang sarafnya yang menuju ke mata itu putus. Dioperasi pun Hah? nggak bisa Nggak karena matanya nggak sakit, matanya nggak bermasalah. Oke, kemudian beberapa tahun kemudian Mas Adi juga sempat operasi tulang belakang, betul? Oh iya itu. Gimana itu Mas? Itu karena kecelakaan 2 kali saya. Oh, kecelakaan yang kedua. Kecelakaan, ya 2 kali kecelakaan. Hmm. Yang pertama Kecelakaan naik yang kedua motor. 2 kali kecelakaan. Ya sepeda lah intinya, Iya. intinya kecelakaan lagi gitu ya. Iya, jadi Naik motor. terus jatuh. Hmm. Terus yang keduanya naik mobil, Hah? itu juga nabrak juga. Hmm. Jadi seisi mobil itu tidur semua, termasuk sopirnya. Oh, termasuk sopirnya. Iya, termasuk Mas tadi sopirnya. duduk depan, belakang. Belakang. Hmm. Saya nggak tahu posisi jatuhnya gimana. Heeh. Nah setelah pulang itu saya masuk angin, dikeroi sama Mbak E, ketahuan bahwa punggungnya itu bengkong. Oh ini tulang belakang Iya. ini bengkong. Setelah diperiksakan ke RS, Heeh. dokter mendiagnosa itu skoliosis. Skoliosis, ada pembengkokan tulang belakang. Ya, bentuknya C, Bentuknya C huruf C. gitu. Kemudian akhirnya Mas Adi harus melakukan operasi. Ya harus operasi karena memang kalau nggak operasi bisa terus-terusan gitu, terus mendesak paru-paru juga. Ya bisa sesek dan lain sebagainya ya. Ya. Oh gitu. Berarti itu yang tentu perjuangan yang sangat berat saat operasi yang tulang Wah, belakang itu. fisik dan mental juga sih Pak, menguatkan hati karena apa ya, yang namanya orang divonis operasi itu kan pasti perasaannya Berat. campur aduk Pak. Iya. Wong operasi sunat aja juga campur aduk. Wow, kalau itu lupa saya Pak, soalnya masih SD dulu. Oh iya ya. Operasi sunat aja campur aduk. Kecuali pas sunat. oh, nanti dapat hadiah gitu baru semangat. Ya. Bener. Jangan berubah ke sunat, kita tetap di tulang belakang ya. Iya. Heeh. Rasanya waktu itu dari sini ke Solo ya, ortopedi. Heeh. Hampir tiap minggu saya terapi selama setahun itu Pak. Setiap minggu datang ke Solo Iya, dan itu waktunya selama setahun. setahun. Istiqomah sebulan 4 Bisa dibayangkan loh. Iya. Kemudian setelah itu operasi. Setelah operasi kan habis itu juga masih kontrol dan terapi lagi. Pertama juga seminggu sekali itu selama sebulan itu harus full. Heeh. Kalau sebelumnya kan berangkatnya ke sana naik bis ya. Heeh. Tapi setelah operasi kan juga nggak mungkin naik bis. Karena badannya di apa itu? Kasih kan itu kan punggungnya itu akhirnya dikasih 2 pen Oh, 2 pen, heeh. sama skrupnya itu 17. Dan Di itu punggung. permanen. Permanen. Nggak akan pernah diambil. Terus saya pakai baju kayak korset gitu, tapi tebal. Oh, supaya tidak bergerak gitu ya. Ya, supaya tetap lurus. Kurang itu Semacam git heeh, untuk badan gitu ya. kayak rombi gitu, Heeh. tapi dari kulit. Dari kulit. Itu Orang itu saya nggak boleh jongkok, nggak boleh rukuk, nggak boleh sujud, nggak boleh duduk di bawah kayak gini itu nggak boleh. Selama selama 8 bulan. 8 bulan sehingga ya duduk harus di kursi, Ya, kemudian tidak boleh jongkok. nggak boleh jongkok. Itu yang selama 8 bulan. 8 bulan. Apabila itu tidak dilakukan, maksudnya melanggar gitu? Ada Ada ya, resiko. kebetulan ada pasien yang melanggar dan itu sudah terbukti dari pinggang sampai kaki lumpuh. Gitu. Dan Jadi Mas Adi- memang pas 4 bulan itu udah ngerasa enak Pak.
rasanya udah wes iso iki aku rapopo ya ya. dia melayu bal-balan wani istilah gitu. Tapi ternyata ada yang langgar gitu ya, dia padahal sepele Pak ngelanggarnya. Dia ke belakang, ke WC itu jongkok. Nah, pada akhirnya lumpuh dari pinggang sampai ke bawah. Itu ya. Dan Mas Adit bisa istiqomah untuk menjalankan 8 Alhamdulillah. Tentu tidak mudah Mas Adit, setiap hari kita aja yang artinya setiap hari punya kenikmatan bisa berkedip, bisa bangun dengan cepat, bisa berlari aja masih sering kali mengeluh, sering kali sambat gitu ya. Mas Adit, apa keluhan-keluhan yang dilakukan waktu itu, atau ya aku menikmati aja gitu? Ya manusiawi kok Pak Kak sampai. Gak apa kakak, selamat pagi kakak, selamat berbelanja. Oke. Manusiawi kalau mengeluh itu. Ya. Kalau mengutuk Penyihir Pak. sendiri ya. Nggak boleh. Manusiawi. Mengeluh itu manusiawi. Jadi sehebat apapun orang, apalagi saya ya, saya bukan siapa-siapa. Itu mengeluh ya istilahnya wajar-wajar aja sih. Kok yo urip kok ngene men. Abot men ngono ya. Opo kadang sampai bilang gini dulu, opo aku tuh selama ini kurang sabar jadi wong. Tapi akhirnya dapat kata-kata mutiara dari renungan sendiri itu. Apa itu? Ya istilahnya kalau memang Gusti Allah ki mengujimu seperti ini tuh berarti kamu mampu. Logikanya seorang guru lah. Varian lah dosen. Misal saya dikasih tugas. Kan pasti Pak Rian sudah Punya mengukur. ukuran. Cah iki mesti mampu. Nek nggak mampu nggak mungkin kan dikasih tugas ke saya. Misal semester 5 udah suruh bikin skripsi. Belum Harus jadi. Uh-huh. Kan nggak mungkin juga. Ya, intinya itu ya, dan dengan mencoba untuk melogikakan itu, Iya. bahwa saat Tuhan memberi apa ya? Apa? Cobaan atau apa dengan menganggap itu? Ujian itu pasti saya mampu. Iya, pasti. Dan Tuhan nggak mungkin salah pilih, salah hitungan tuh nggak mungkin. Lah wong dosen aja Bisa meminimalisir salah kok, apalagi Tuhan ya nggak pernah salah. Oh, Kan nggak pernah gitu. salah. Sehingga itu bisa menguatkan Mas Adit untuk menerima banyak ujian itu ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, luar biasa. Sambat itu manusiawi. Mengeluh itu manusia. Ya nggak boleh mengutuk tadi ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Terima kasih Mas Adit. Jadi pesan tadi depan saya ada Mas Bayu, ada Mas Arifin. Saya juga pesan nanti kalau di surga sebut nama saya kalau saya nggak ada di sana. Kalau saya masuk surga ya Pak. Katanya tadi ya, insya Allah dijamin masuk ya. Waduh. Wah. Gusti Ini Allah. Gusti Allah Pak penangnya. Oh iya ya Gusti Allah. Oh, saya juga banyak dosa Pak. Oh iya oke. Siap. Makasih Mas Adit luar biasa. Jadi memang banyak hal teman-teman yang bisa kita dapatkan tentunya dari seorang Adit untuk bagaimana menghadapi banyak ujian itu dan selalu bisa berhusnudzon gitu sama Allah. Iya. Selalu bisa berprasangka baik sama Allah. Iya. Kamu selalu berprasangka baik Harus gitu Pak. dengan siapapun juga. Harus gitu Pak. Berusaha untuk itu Pak. Berusaha untuk berprasangka baik. Misal wah dikai tugas ngono yo wis berarti memang dosennya sayang be aku. Misal ya delok wae ya. Ya. Barbie gara. Oke. Berbicara tentang cita-cita, doa dan harapan. Tentu ke depan Mas Adit masih banyak sekali tantangan-tantangan, banyak sekali harapan-harapan untuk Mas Adit bisa berkarya, bisa bermanfaat untuk sesama. Apa itu Mas Adit? Cita-cita, doa dan harapan. Cita-cita ya Pak ya. Cita-cita pengen jadi sultan nih Pak. Weh. Ganti nama ya. Boleh tak, Pak? Boleh. Boleh nggak? Sultan Aditya itu. Wah, Sultan Aditya Pratama Mazhuri. Gitu kan? Itu boleh Pak. Boleh banget. Ya istilahnya pengen jadi anak yang berguna, bermanfaat, manusia yang bermanfaat. Tapi itu? bukan dimanfaatkan. Apa itu? Bermanfaat itu menurut Mas Adit seperti apa? Ya yang bisa istilahnya kan selama ini masyarakat terus orang-orang tua yang punya keluarga atau anak difabel kan mereka masih cenderung menyembunyikan anaknya. Nah, saya pengen memberikan ya istilahnya sedikit contoh lah bahwa kalau misal Allah itu mengurangi satu dari kita, itu pasti ditambahkan yang lain. Kan gitu. Desainer robot aja kalau membuat robot ada kekurangan satu pasti juga lebihnya ada kan gitu. Setiap orang itu punya keunggulan tersendiri. Begitu juga dengan difabel. Kalau disembunyikan kan nanti jadi mutiara terpendam gitu. Padahal pasti punya potensi. Iya pasti. Pasti tadi ya, saat menyembunyikan satu, Tuhan sudah memberikan banyak selain itu.
Sehingga pasti ada potensi yang harus dikembangkan oleh teman-teman difabel melalui orang tua tadi ya. Ya, terutama support sistemnya ya orang tua. Support sistemnya orang tua, keluarga terdekat itu menjadi support sistem utama untuk teman-teman difabel ya. Iya. Itu menjadi cita-cita harapan Mas Adi. Apalagi Mas? Apalagi ya, Pak, ya? Harapan. Pengen belajar jadi, kan saya punya adik ya, punya berusaha adik. memberikan contoh yang terbaik untuk adik. Kalau Mas Adit, adik tadi dari lahir, nyun sewu anunya, istimewanya juga. Adik itu juga kebetulan kejadiannya sama kayak saya, Pak. Jatuh juga. Jatuh juga dari Jadi sarafnya juga yang kena. jatuh juga dari Iya, dari tempat kasur. tidur. Ya sebenarnya udah ya qadarullah ya, Pak. Qadarullah, betul. Sebenarnya sudah belajar dari pengalaman saya itu sebenarnya sudah dikasih apa ya? Dikasih kayak tempat tidurnya itu udah dikasih kayak aleng-aleng gitu loh, Pak, kayak ya buat ngajar, penghalang lah. Penghalang gitu loh. Tapi ya masih aja gitu loh. Qadarullah ya. Gitu loh. Itu Ya. usia berapa kalau adik? Adik itu sekitar setahunan kayaknya. Itu tentu juga menjadi ujian bagi Mas Adit saat mendengar atau mengetahui adik Ini sebenarnya saya tuh dulu gini, Pak. Cerita sedikit ya. Iya. Pengen punya adik kan, memang. Pengen punya adik tuh. Nyun adik. Oke, nyun dibikin ke adik, pripun carane gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya tuh pengen dari adik itu nanti ya istilahnya saya aja yang kayak gini. Nanti adiknya bisa jadi penghibur buat ibu, bisa lihat gitu kan, bisa apa ya, bisa nonton saya, bisa istilahnya lebih dari saya gitu. Tapi kok adikku ya ternyata kayak gini. Sempet down juga waktu itu, tapi ya udahlah. Namanya qadarullah, ya mau gimana lagi gitu. Kita sebagai ciptaan itu mau digimanakan juga isane mung manut kan, Pak. Kalau sudah kayak gitu Sak dremong nglampahi titaing Gusti. nah niku. Itu juga jadi ujian yang cukup berat juga untuk Mas Adit. Ya terutama orang tua saya memang ujian yang sangat berat memang buat mereka, tapi saya bangga karena mereka bisa melampaui itu. Dan adik juga tentu Mas Adit bisa memberi banyak support ya untuk adik ya. Harus, Salwa ya. Harus. Bisa menjadi teman luar biasa. Kalau adik juga merasakan yang sama juga kah? Maksudnya dalam arti sering mengeluh atau beliau lebih ceria gitu. Kalau adik adik itu dia lebih istilahnya ya mungkin untuk saat ini masih introvert. masih malu. Ya masih malu. Cuman ya sebagai kakak saya berusaha lah untuk menemani menguatkan. Yo. Adik. Jadi sering bersama ya. Dan sering main musik juga, main bareng-bareng sama adik ya. Iya. Adik vokal juga ya. Itu buat melatih kepedean dia. Melatih kepercayaan dirinya. Iya. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Adit. Luar biasa. Mas Adit sekarang apa yang dilakukan? Di rumah misalnya atau Ya karena kuliahnya online ya sekarang di rumah. Kalau pas karyanya ngerjain tugas juga kadang sama teman-teman difabel kan kita bikin channel juga. pendekar kehidupan. Wah itu masih apal aja tuh. Apa itu dimanfaatkan juga. Ya itu Bisa. ya segitulah. Ya. Kadang main-main sama adik. Gitu ya. Menikmati Kegiatan di pokoknya. SMC, di SMC, UKM. UKM ya. Itu Iya. musik ya. Iya. Kamu jadi apa? Piano apa dramis? Ya, ya saya lagi belajar keyboard gitu aja. Keyboard gitu ya. Jadi menemani teman-teman keyboard. Oke. Terima kasih Mas Adit. Ada Sama-sama. pesan-pesan untuk teman-teman bahwa ternyata kita selalu berhusnudon sama Allah, berprasangka baik dengan semua orang gitu ya. Ada pesan-pesan mungkin yang perlu ditambahkan Mas Adit ke teman-teman semuanya. Kata-kata mutiara yang pernah saya jadikan semangat itu, kalau kita mau belajar itu dari ujian yang kita hadapi. Bukan kita itu mau belajar pas mau ujian. Belajar dari ujian, bukan belajar pas mau ujian. Kalau kita belajar pas mau ujian ya udah, kalau kita udah selesai ujiannya ya udah selesai. Tapi kalau dari ujian itu kita belajar, siapa tahu nanti kedepannya kalau pas kita menghadapi ujian itu keluar lagi ya kan kita udah pernah gitu, udah tahu apa yang harus kita lakukan. Sama kalau dari Pak Rian ya jadilah yang terbaik apapun yang kita lakukan. Ya, jadilah yang terbaik apapun peran. Nah itu. Tetap semangat, mesti kita guna. Saya dapat kata-kata mutiara lagi dari Bayu. Tetap semangat. Kita tahu nggak berguna kita tetap semangat. Nah, ya. Kita tahu ditolak tetap mencintai. Kan asik banget tuh Mas. Waduh, bayang dong, nggak mudah loh.
ditolak aku tetap seneng karo kowe. Aku kira seneng mbek kowe lanjut ngopo aku seneng mbek kowe ya. Sobat gitu loh. Enak toh? Enak enggak? Menemukan kenikmatan pada saat mencintai tapi kita tidak cintai itu enak loh. Disakiti tapi kita mencintai itu enak loh. Temukan kenikmatan itu. Mungkin gitu loh. Gitu ya. itu luar biasa. Jadi mbok tolak ora apa-apa, mbok tolak aku ora kudu mbok tompo, nek kan aku seneng mbek kowe. Dulu gua aku seneng kok. Lah aku seneng kok ada hakku. Iya. Hakmu untuk menolakku. Saya tidak merebut hakmu gitu ya. Intinya terus berbuat baik dan bermanfaat atau terus semangat gitu Mas Adit ya. Siap. Oke. Siap. Thanks Mas Adit. Tentu banyak hal Tos dulu. pesan-pesan. Tos dulu. Ngopi dulu. Ngopinya gambarnya ngaten. Nah, moga-moga juga ndang nyusul ya Mas Adit. Amin. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you. Saya Rian, ada Mas Bayu, Mas Arifin, dan ada Mas Aditya. dari Sitalang. Dipegang dong minumnya. Kita tos dulu. Dari Sitalang, Kauman gitu. Si Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat.